Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the fans. Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Perencanaan adalah proses merancang penggunaan ruang dan pembangunan di suatu wilayah atau kota untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya guna dengan memperhatikan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses perencanaan adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk merumuskan tujuan. Tujuan utama dari proses perencanaan adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil itu efektif, efisien, dan terstruktur dengan baik. Lalu, proses perencanaan dalam PWK melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis situasi. Yang keempat, pengembangan alternatif. Yang kelima, evaluasi dan pemilihan alternatif. Yang keenam, penyusunan rencana detail. Yang ketujuh, implementasi. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Yang kesembilan, revisi dan penyesuaian. Perencanaan wilayah dan kota di Indonesia bermula dari tata kota kolonial, berkembang setelah kemerdekaan untuk mendukung pembangunan nasional. Era reformasi membawa pendekatan partisipatif dengan fokus keberlanjutan. Ada beberapa aspek keprofesian. Yang pertama, keterampilan analisis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, pemahaman konteks. Dan yang kelima, etika profesi. Untuk peluang kerja sebagai perencana di masa depan, ada beberapa. Yaitu yang pertama ada presiden atau anggota perwakilan rakyat. Yang kedua ada pegawai di KPK, ada birokrat atau ASN, tenaga ahli, konsultan perencanaan, pengusaha atau entrepreneur, bisa menjadi tenaga ahli, kemudian bisa menjadi dosen atau peneliti di perguruan tinggi, kemudian karyawan swasta atau seperti di BUMN, dan pegawai bank. Ruang lingkup wilayah dan kota memiliki perbedaan konteks administratif dan geografis. Ruang lingkup wilayah sendiri merujuk pada area yang lebih luas dan mencakup berbagai elemen, seperti daerah pedesaan, perkotaan, serta wilayah administratif lainnya, dan dapat meliputi provinsi, kabupaten, bahkan negara. Wilayah biasanya terdiri dari beberapa jenis penggunaan lahan dan berbagai macam infrastruktur. Contohnya wilayah Kabupaten Sleman yang mencakup berbagai desa dan kawasan perdesaan serta kota kecil. Kota sendiri merupakan bagian dari wilayah yang lebih kecil dan lebih berfokus pada pusat pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas umum yang lengkap, serta kegiatan ekonomi yang lebih beragam. Kota biasanya memiliki infrastruktur yang lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lainnya. Contohnya seperti kota Yogyakarta, yang merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi perbedaan utama adalah bahwa wilayah mencakup area yang lebih luas dan bisa mencakup desa serta kota. Sedangkan kota adalah area dengan konsentrasi pemukiman dan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dalam ruang lingkup wilayah tertentu. Dalam perencanaan wilayah dan kota terdapat banyak isu dan permasalahan yang bisa dibahas, seperti urbanisasi dan pertumbuhan kota, transportasi dan mobilitas, perubahan iklim dan ketahanan kota, penyediaan perumahan, ketersediaan ruang publik dan kualitas hidup, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ekonomi dan ketimpangan sosial, serta teknologi dan smart city. Perbedaan substansi kajian dan tata ruang antara perencanaan wilayah dan perencanaan kota terletak pada skala fokus dan lingkup. Pertama, perencanaan wilayah skala lebih luas mencakup beberapa kota, kabupaten, dan bahkan provinsi. Fokus pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh seperti distribusi sumber daya, infrastruktur antar kawasan, dan keterkaitan antar kota. Ruang lingkupnya mencakup aspek ekonomi regional, tata guna lahan, konektivitas antar wilayah, dan keseimbangan pembangunan.
dan perencanaan kota skala terbatas pada satu kota atau area urban tertentu. Fokus tata kelola dan pengembangan ruang perkotaan seperti zonasi, infrastruktur dalam kota, dan kebutuhan masyarakat kota. Ruang lingkupnya mencakup transportasi, perumahan, ruang hijau, dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Adapun contoh produk perencanaan wilayah dan kota seperti RTRW atau Rencana Tata Ruang, Rencana Pengembangan Wilayah, dan Rencana Kawasan Strategis Nasional atau KSN. Kesimpulan dari mata kuliah dasar, perencanaan wilayah dan kota adalah pemahaman tentang pentingnya perencanaan sebagai proses strategis untuk menciptakan ruang, berkelanjutan, fungsional, dan nyaman bagi masyarakat. Mata kuliah ini menekankan prinsip dasar, tata ruang, hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta pentingnya mengintegrasikan aspek sosial ekonomi, lingkungan, dan budaya. Dalam perencanaan wilayah dan kota, pendalaman yang perlu dipelajari ke depannya untuk merancang wilayah dan kota yang responsif antara lain 1. Teknologi data spasial, 2. Kebijakan dan regulasi, 3. Studi kasus perencanaan, 4. Partisipasi masyarakat, 5. Adaptasi terhadap isu global.